Kita semua pasti menginginkan hidup kita berhasil dan kita menjadi seorang pemenang. Tetapi kenapa akhirnya ada banyak yang menjadi pecundang? Bila esok hari kan ku jalan, berjalan bersama Yesus kekasih jiwaku. Puji Tuhan, bertemu kembali dengan saya Pendeta Muda Dr. Gigi Santi Tambunan. Saya berharap kita semua ada dalam keadaan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Hari-hari kita adalah hari-hari yang selalu menyenangkan dan dipenuhi oleh berkat-berkat Tuhan. Karena kita sudah belajar banyak dari kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun setiap jalan hidup kita. Haleluya. Hari ini kita akan mempelajari dan membahas tentang perbedaan antara seorang pemenang dan pecundang. Seorang pemenang adalah orang yang selalu memiliki impian untuk berhasil dan impiannya akan menjadi kenyataan. Sedangkan orang pecundang adalah seorang yang punya impian tetapi selalu gagal untuk mencapainya karena dia memiliki mental seorang pecundang. Haleluya. Setiap orang pasti ketika ditanyakan menginginkan kehidupan yang berhasil dan beruntung. Sudah pasti, tetapi sekarang kita akan melihat bahwa mental seorang pemenang harus kita miliki. Bukan berarti seorang pemenang tidak pernah kalah, tidak pernah gagal di dalam mencapai impiannya. Tetapi ketika seorang memiliki mental pemenang, karena firman Tuhan juga berkata bahwa kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Dan ketika kita juga jatuh, berulang kali jatuh, orang-orang benar itu tidak akan sampai tergeletak. Oleh sebab itu, perbedaan yang pertama antara seorang pemenang dan pecundang adalah seorang pemenang selalu mencari peluang. Dia akan coba mencari peluang untuk melakukan segala sesuatu yang berguna. Firman Tuhan berkata bahwa segala sesuatu boleh, tetapi segala sesuatu belum tentu berguna. Itu sebabnya seorang pemenang dia akan mencari peluang untuk mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Ketika dia diberikan perkara yang kecil, dia setia untuk mengerjakannya. Ketika dia diberikan tanggung jawab atau perkara yang jauh lebih besar, dia akan lebih bersemangat untuk dapat menyelesaikannya. Firman Tuhan di dalam Lukas pasal 16 ayat yang ke-10 sampai 12, di sana dikatakan barang siapa yang dipercaya atau setia dalam perkara yang kecil, maka dia juga akan dipercayakan perkara-perkara yang besar. Sedangkan seorang pecundang ketika dia diberikan tanggung jawab, dia akan mencoba melempar tanggung jawab itu kepada orang lain. Bahkan dia menghindar, bahkan dia dipenuhi dengan ketakutan karena dia takut ketika dia akan mengerjakan tanggung jawab yang lebih besar nanti dia akan stres. Ingat, orang-orang yang seperti ini tidak akan pernah berhasil karena dengan perkara kecil pun mereka sudah takut bahwa dirinya tidak berhasil, bahwa dirinya tidak akan mampu menyelesaikan dengan baik. Bagaimana mungkin dia akan dipercayakan dengan perkara yang lebih besar. Besar kecilnya berkat yang kita terima tergantung kesetiaan dan tanggung jawab kita di dalam mengerjakan perkara-perkaranya. Haleluya. Yang kedua, untuk membedakan seorang pecundang dan pemenang adalah seorang pemenang di dalam setiap peluang atau kesempatan yang dia terima di kondisi yang terburuk sekalipun, dia selalu untuk menemukan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif di dalam perkara-perkara buruk yang terjadi dalam hidupnya. Roma 8 ayat 28 dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Atas dasar kebenaran firman Tuhan inilah maka kita sebagai seorang yang memiliki mental pemenang, dalam kondisi terburuk sekalipun di hidup kita, kita akan mencari hal positif yang kita temukan di dalamnya. Karena Tuhan berkata dalam firman-Nya bahwa dalam segala perkara Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Sedangkan seorang pecundang selalu melihat masalah di dalam setiap peluang. Jadi dibalik, kalau pecundang dia akan selalu melihat masalah. Dia akan selalu menemukan masalah apa?
Padahal dia sudah mengerjakannya dengan baik, tetapi dia tetap mencari-cari masalah, mencari hal-hal negatif. Bahkan dia mungkin akan membanding-bandingkan dengan orang lain. Dia merasa bahwa pekerjaan yang dia lakukan itu tidak sebaik pekerjaan orang lain. Padahal sebenarnya apa yang dia lakukan mungkin sudah kemajuan dibanding apa yang sudah dilakukan sebelumnya. Tetapi tetap saja dia berpikir negatif bahwa apa yang dia lakukan ini belum sebanding dengan yang dilakukan orang lain. Ingat, pencapaian-pencapaian kecil yang kita lakukan dengan konsisten harus kita rayakan sehingga nanti itu akan menjadi satu pencapaian yang besar. Haleluya. Yang ketiga, bahwa seorang pemenang dia selalu rendah hati. Jikapun dia melakukan kesalahan, dia akan selalu berbesar hati, dia akan memperbaiki diri, dia mau belajar. Sedangkan seorang pecundang itu biasanya tidak mau menerima kritikan. Dia tidak mau disalahkan, dia tidak mau mengaku bahwa dirinya salah. Jadi kalau ditanya kenapa belum sukses sampai sekarang ini, dia selalu menyalahkan, oh itu karena pasangan saya yang tidak mendukung, oh itu karena anak-anak saya semua nakal, oh itu karena orang tua saya yang miskin, oh itu karena keluarga saya satupun tidak ada yang support saya. Dia selalu akan berusaha menyalahkan orang lain dan tidak mau menerima masukan, tidak mau dikritik. Tetapi seorang pemenang, di dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-19, firman Tuhan berkata, barang siapa yang kukasihi, kuhajar dan kutegur. Tuhan saja berkata bahwa siapa yang dikasihi oleh Tuhan itu akan dihajar dan ditegur oleh Tuhan. Bukan karena Tuhan ingin kita binasa, bukan karena Tuhan ingin kita hancur, tetapi karena Tuhan mengasihi kita dan ingin supaya kita menjadi jauh lebih baik. Orang tua yang baik, dia tidak akan membiarkan anaknya ketika melakukan kesalahan, tetapi dia akan menegur dan akan mengarahkan sehingga ke depannya anaknya akan tahu bahwa apa yang dia lakukan sebelumnya itu sesuatu yang tidak baik dan dia akan mencari jalan yang lain yang jauh lebih baik. Haleluya. Seorang anak ketika dia belajar berjalan, dia akan berulang kali jatuh, tetapi ketika dia jatuh, dia akan bangkit sehingga orang tuanya juga tahu bahwa itu adalah proses untuk anaknya nanti bisa berjalan dengan mandiri. Haleluya. Yang keempat, seorang pemenang dia selalu melihat atau mencari bagian dari jawaban-jawaban. Dia akan berpikir dengan kreatif, dia akan mencari solusi, dia akan mencari jalan keluar untuk permasalahan atau situasi yang sedang dia hadapi. Sedangkan seorang pecundang jangankan mencari solusi, justru dia adalah sumber masalahnya. Justru dia yang seringkali membuat situasi menjadi ribet dan situasi menjadi runyam. Di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-23 dikatakan bahwa segala sesuatu diperbolehkan. Benar. Tetapi tidak segala sesuatunya berguna untuk membangun. Jadi perhatikan teman-teman yang kekasih, jika kita ingin mencari jawaban, jika kita ingin mencari solusi, jangan pernah takut, jangan pernah ragu untuk mengambil keputusan atau mencoba hal-hal baru. Kenapa? Karena firman Allah berkata bahwa segala sesuatu memang diperbolehkan. Tetapi lihat apakah keputusan yang kita ambil itu berguna dan sifatnya untuk membangun. Ingat, seorang pemenang dia akan selalu mencari jawaban atau solusi dan bukan menjadi orang yang membuat masalah. Hal yang kelima adalah seorang pemenang itu mau belajar. Dia selalu terbuka dengan info-info yang baru. Dia selalu rajin membaca buku. Dia selalu menyerap seperti spons. Dia selalu menyerap dengan begitu mudahnya, tetapi dia juga akan menyaring dan memfilter sehingga dia tidak tetap dengan pemahaman-pemahaman yang lama. Tentunya kehidupan ini dinamis. Jadi kita tidak boleh jalan di tempat atau statis karena kita juga harus melihat perubahan-perubahan yang ada pada saat ini. Kita tidak mungkin menutup mata dengan hal-hal yang ada di hadapan kita. Beberapa tahun yang lalu internet belum seperti sekarang perkembangannya. Bahkan hanya orang-orang tertentu ya yang mempergunakan internet. Tetapi sekarang sampai di pelosok-pelosok sekalipun orang sudah mempergunakan internet. Dan tentunya ini adalah perubahan yang mau tidak mau kita harus menerimanya sebagai bagian dari perkembangan zaman. Sedangkan seorang yang bermental pecundang, mereka sok pintar. Mereka berpikiran sempit, takut untuk merubah segala sesuatu.
dan menganggap bahwa segala sesuatunya itu tidak boleh, dengan didasarkan pada alasan bahwa nanti kita akan mencoba menyamai Tuhan. Tentunya dengan hikmat yang Tuhan berikan, kita akan tahu mengambil keputusan. Apakah keputusan yang kita ambil itu adalah takut akan Tuhan atau tidak menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Yang keenam adalah seorang pecundang itu suka berjanji tetapi tidak bisa menepati, atau istilah sekarang PHP, pemberi harapan palsu. Sedangkan seorang pemenang adalah dia akan menghidupi komitmen yang dia sudah ucapkan. Dengan kata lain, dia adalah seorang yang berjanji dan berusaha dengan sekuat tenaga untuk menepatinya. Di dalam Amsal pasal 12 ayat yang ke-22 dikatakan, dusta, bibir dusta itu adalah kekejian bagi Tuhan. Jangan pernah mengucapkan sesuatu atau berjanji sesuatu. Di dalam Pengkhotbah 5 ayat yang kelima dikatakan, jangan engkau berjanji atau bernazar jika engkau tidak dapat menepatinya. Tuhan sangat membenci bibir dusta. Tuhan sangat membenci orang-orang yang tidak dapat menepati janjinya. Sebab itu jangan berjanji jika memang kita tidak dapat menepati komitmen yang sudah kita berikan. Hal yang ketujuh, seorang yang bermental pemenang, dia suka membantu orang lain. Dia suka bekerja sama dengan orang lain. Dan selalu berkata bahwa kemenangan yang dia peroleh itu adalah karena kerjasama atau karena saling membantu dengan orang lain. Tetapi seorang pecundang, dia akan berkata bahwa dia menang karena dirinya sendiri, dan justru kemenangan yang dia akan peroleh, dia biasanya menjatuhkan orang lain. Itu seorang pecundang, dia mau dia naik, tetapi dia akan menjatuhkan orang lain. Tapi seorang yang bermental pemenang, dia justru akan bekerja sama dengan orang lain. Dia suka membantu orang lain, karena begitu dia naik namanya, dia akan berkata bahwa saya ada pada saat ini. Itu semua karena anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan, dan juga bantuan dari orang-orang lain yang ada di sekitar saya. Puji nama Tuhan. Hidup yang berhasil dan beruntung, hidup yang kita jalani adalah hidup yang harus menyenangkan hati Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa kita ada suratan Kristus yang terbuka yang harus bisa dibaca oleh semua orang. Kita berkata bahwa kita adalah anak Tuhan, kita adalah pengikut Kristus. Itu sebabnya kita juga harus melakukan seperti apa yang Kristus inginkan di dalam hidup kita. Kita berdoa agar Roh Kudus memberikan kemampuan kepada kita untuk kita menjadi orang-orang yang bermental pemenang. Karena kita percaya Allah kita adalah Allah yang besar dan perkasa. Haleluya. Dia pasti akan memberikan kemampuan, kekuatan kepada kita untuk kita menjadi pemenang. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.